Shalom. Shalom. Mari kita saat pagi hari ini datang ke hadirat Tuhan, mempersembahkan yang terbaik, karena begitu besar kasih Allah akan kita. Kemurahan Tuhan tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Persembahkan yang terbaik bagi Allah kita. Mari kita menghampiri tatanya dan terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu Bapa. Kalau sampai saat ini kami ada, itu semata kebaikan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Pagi hari ini Bapa, layakkan kami untuk menghampiri Engkau. Sucikan hidup kami Tuhan, kuduskan hidup kami, supaya kami layak Tuhan untuk mempersembahkan korban syukur kami di hadapan-Mu. Melalui pujian dan penyembahan kami pagi hari ini, urapi setiap kami Yesus, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagi setiap kami. Engkau sanggup melakukan segala sesuatunya bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan korban syukur kami Yesus. Syukurlah masih diberikan, masih diberikan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
hidup kami. Kasih setiamu tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami, Yesus. Kiara lama sikiri dari mekara lama sikiara. Kemurahan
lebih lagi untuk menyenangkan hatimu melalui pujian kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari kita bersorak bagi Dia, karena Allah kita yang Allah yang luar biasa. Haleluya. Kita percaya kita akan diberkati. Amin. Apapun yang terjadi, situasi yang kondisi tidak akan menghalangi Tuhan. Sama-sama berpuji bagi saudara. Nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Apa yang menjadi kebutuhan saudara. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tetap percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Tuhan sudah berfirman, maka itu akan terjadi dalam hidup saudara.
Percayalah Tuhan yang bela. Dalam segala janji-Nya tak berulang. Apa yang sudah difirman-Nya terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menariku satu, namun Tuhan yang bela. Tangannya satu membuat naik ke gunung. Percaya Tuhan yang bela. Di dalam segala janji-Nya tak berulang. Apa yang sudah difirman-Nya terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menariku jatuh, namun Tuhan yang bela. Satu membuat naik ke gunung. Percaya Tuhan yang bela. Seribu tangan manusia satu melakukan Yesus namun Tuhan yang bela. Tangannya satu membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang seribu tangan manusia menariku jatuh, namun Tuhan yang bela. Hanya satu membuat naik ke gunung. Percayalah Kami percaya Engkaulah pembela kami, Engkaulah penolong kami yang sangat mengasihi kami, Tuhan. Dikala manusia tidak sanggup menolong kami, hanya Tuhan yang sanggup menolong kami keluar dari penderitaan, keluar dari persoalan, keluar dari segala pergumulan hidup ini, baik itu sakit, penyakit, masalah ekonomi atau masalah keluarga. Hanya Engkau Tuhan
yang sanggup meneduhkan segala gelombang dan badai yang menerpa kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, segala kemuliaan, pujian, hormat, ucapan syukur kami naikkan kepada-Mu Allah Roh Kudus, yang selalu menyertai, mendampingi kami dan melindungi kami serta memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekarang tibalah saatnya kami sangat membutuhkan firman-Mu, firman yang memberikan pengertian kepada kami, firman yang membuka mata hati kami sehingga kami boleh mengerti segala rencana dan kehendak Allah di dalam setiap kehidupan pribadi kami. Saat ini kami berdoa, Roh Kudus, hamba mohon urapan Tuhan atas kami semua. Baik hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyingkapkan rahasia firman-Mu, baik setiap telinga dan hati yang terbuka untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Berkati sehingga firman-Mu akan memerdekakan kami pada saat ini juga ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Roh Kudus, Allah penolong kami yang setia. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah nama Allah yang kami muliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kami. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini sudah merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Saya percaya hari ini merupakan hari yang luar biasa bagi saudara dan saya. Karena hari ini Tuhan memberikan kelepasan, kemerdekaan, pertolongan yang ajaib kepada setiap kita. Mari saudaraku kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-22. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang 9 saja. Ya, Mazmur 22, silakan buka Alkitab saudara atau HP saudara, kita baca bersama-sama. Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin Tuhan menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepada-Mu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepada-Mu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepada-Mu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh banyak orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan kepada saudara, ada saat-saatnya kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak Tuhan sekalipun, bahkan sebagai seorang hamba Tuhan sekalipun, ada saat-saatnya kita merasa
ditinggalkan oleh Tuhan. Ya. Pada saat kapan saudara merasa kita ditinggalkan Tuhan? Yaitu pada waktu saudara dan saya di dalam pergumulan, pada saat saudara dan saya ada masalah, saudara dan saya sudah berdoa kepada Tuhan, minta campur tangan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Di saat saudara membutuhkan berkat, saudara minta diberkati. Pada saat saudara dan saya sakit, saudara minta kesembuhan supaya saudara dan saya sembuh dari penyakit. Tetapi pada waktu saudara dan saya berdoa kepada Tuhan, pada waktu saudara dan saya bergumul di dalam seruan doa saudara, dan jawaban Tuhan tidak terjadi begitu cepat menurut saudara. Seringkali saudara dan saya merasa saat-saat seperti itulah saudara merasa Tuhan tidak mengasihi saudara, Tuhan tidak mendengar doa kita, Tuhan tidak menjawab doa kita, bahkan seolah-olah Tuhan sudah meninggalkan saudara dan saya. Oleh sebab itu saya berdoa buat saudara-saudara yang saat ini sedang ada di rumah sakit, yang sedang menderita virus corona, dan saudara mengalami tekanan kesakitan yang amat sangat. Saya percaya di tempat tidur saudara terbaring, saudara semua sudah berdoa, minta belas kasihan, minta campur tangan Tuhan. Namun saat ini saudara merasa pertolongan Tuhan itu begitu jauh atas kita. Saya beritahukan, jangan goyah imanmu. Yesus tetap Allah yang mengasihi saudara dan saya. Demikian juga tadi saudara yang hari ini saudara sedang dalam pergumulan, masalah ekonomi, keuangan, ada masalah keluarga dalam hidupmu, namun sampai hari ini tidak atau belum ada jawaban Tuhan atas hidup saudara. Saya katakan kepada Anda semua, dengar baik-baik, jangan goyah imanmu. Lambat atau cepat pertolongan Tuhan pasti terjadi atas hidupmu. Amin. Saudaraku, perasaan yang seperti ini, perasaan yang merasa ditinggalkan Tuhan di dalam kesusahan kita, perasaan yang merasa ditinggalkan Tuhan tidak mendengar doa kita pada saat kita di dalam pergumulan hidup ini, saudaraku, pernah dialami oleh seorang yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia adalah Raja Daud. Daud menulis Mazmur ini di kala tekanan sedang terjadi di dalam hidupnya. Dia minta pertolongan Tuhan, dia minta pembelaan Tuhan atas tangan Saul yang selalu mengejar-ngejar dia, yang membinasakan, membunuh dia. Saudaraku yang dikasihi, pada saat dia mengalami pergumulan, menghadapi musuh-musuhnya, baik orang Amalek, orang Filistin, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud pernah merasa dia sudah berdoa, menjerit kepada Tuhan, tapi seolah-olah doanya sirna dan tidak didengar oleh Tuhan. Saya berkata kepada saudara pagi hari ini, dengar baik-baik. Alkitab berkata, kalau sampai hari ini Tuhan belum menjawab doa saudara, mengubah hidupmu yang kekurangan diberkati, yang sakit disembuhkan, yang di dalam tekanan kau dimerdekakan oleh kuasa Yesus Kristus, dengar baik-baik. Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia Allah yang sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Oleh sebab itu, kalau sampai hari ini saudara Tuhan belum menjawab doa kita, Tuhan belum menyelesaikan pergumulan hidup kita, bukan berarti yang pertama, bukan berarti Dia Allah di dalam Yesus Kristus tidak ada di dalam hidupmu. Alkitab berkata, saudaraku, pada saat engkau di dalam kesesakan, pada saat saudara dan saya di dalam tekanan, engkau harus tetap yakin bahwa Allah itu tetap ada di samping kita. Amin.
Ada seorang buruh bangunan di Inggris. Setiap hari dia adalah orang yang setia dan mengasihi Tuhan. Sebelum dia masuk bekerja jam kerja di sebuah proyek, dia selalu datang ke rumah Tuhan. Cuma 1-2 menit, cuma dia berkata, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku datang kepadamu. Tuhan lindungi aku. Ya. Sampai orang mengenal bahwa dia adalah orang yang begitu saleh, orang yang begitu setia. Setiap hari dia selalu sebelum dia bekerja, dia minta pimpinan perlindungan Tuhan di dalam hidupnya. Tapi satu hari dia diizinkan mengalami penyakit. Dia kena sakit, dia berdoa tetapi Tuhan tidak sembuhkan, sehingga penyakitnya makin hari makin parah. Sehingga pada saat itu dia dibawa ke rumah sakit oleh para tetangganya karena dia orang yang sangat miskin. Saudara tahu, orang miskin kalau sakit di rumah sakit yang besuk gak ada. Tapi kalau orang kaya, orang punya kedudukan, orang pangkat, kalau sakit di rumah sakit, macam-macam buah ada di kamarnya. Ya, makanan, bunga juga dikirim. Tapi pada saat itu dia tidak ada orang yang besuk dia, saudaraku. Dia merasa seolah-olah sendiri. Ya, di kamar itu dia merasa kesepian, tidak ada keluarga, tidak ada orang-orang di sekitarnya yang dia kenal yang besuk dia. Sampai satu hari ada seorang suster bertanya kepada dia, Pak, apakah Bapak tidak punya keluarga? Dia berkata, ada. Kok saya lihat, saya perhatikan, tidak ada seorang pun yang besuk Bapak. Setidaknya Bapak mereka mendoakan Bapak. Di dalam keadaan yang seperti itu, saudaraku, dia lebih tertekan lagi. Dia merasa ditinggalkan oleh keluarganya. Dia merasa miskin, tidak dianggap, tidak diperhatikan oleh orang, tidak dihargai oleh teman sahabatnya. Sampai satu malam, saudaraku, pada saat dia mulai di dalam tekanan, merasa kesendirian dan dia merasa ditinggalkan Tuhan, dia melihat sebuah sinar ada di dalam ruangan kamarnya. Dan pada saat itu dia melihat Tuhan Yesus ada di ujung tempat tidurnya. Dan dia berkata, Peter, ini aku. Lalu pada saat itu, saudaraku, ternyata penglihatan ini dia alami beberapa hari saat dia dirawat. Bayangan itu adalah bayangan Tuhan Yesus sendiri yang hadir di dalam kamarnya setiap malam, setiap hari, saudaraku, datang cuma ngomong sama dia, saudaraku, Peter, ini aku. Lalu pada saat itu dia mulai bersaksi kepada suster-suster, memang tidak ada manusia yang besuk aku, tetapi aku melihat setiap hari Tuhan Yesus datang kepadaku dan cuma ngomong satu kata, dua kata. Dia berkata, Peter, ini aku. Seperti yang didoakan dia setiap pagi pada sebelum saat dia bekerja, dia masuk ke gereja dan dia berkata, Tuhan, ini aku. Saudaraku, disitulah dia yakin, saudaraku, bahwa penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa. Seringkali saudara dan saya tidak bisa melihat penyertaan Tuhan menurut mata jasmani saudara, tetapi hari ini Tuhan ingin supaya saudara dan saya memiliki iman yang bisa melihat bahwa setiap saudara dan saya disertai oleh Tuhan. Amin. Saudara, ini kasih Tuhan. Pada saat di dalam pergumulan, saat tekanan itu sampai kepada titik nol, berapa banyak orang seringkali berkata, Tuhan ini ada apa enggak sih? Kalau Yesus itu ada, kenapa dia tak tolong aku?
Kalau Yesus itu ada, kenapa dia tidak selesaikan, dia tidak sembuhkan aku, dia tidak tolong aku, dia tidak berkati aku. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, yang pertama, jangan sampai saudara dan saya merasa bahwa di dalam saat kesusahan saudara mulai kehilangan iman percayamu bahwa Yesus itu telah ada, baik di dalam mujizat atau di luar mujizat, baik ada di saat ada mujizat maupun di saat tidak ada mujizat. Saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan kepada saudara, yang pertama, Daud berkata, saudara, dikatakan ayat yang kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak jawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan Daud pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Di dalam pergumulannya dia minta pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi tetap dia tidak melihat, belum melihat saudaraku akan pembelaan Tuhan di dalam hidupnya. Sampai Daud berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, pada saat saudara dan saya di dalam keadaan yang seperti ini, jangan merasa Tuhan itu tidak ada di dalam hidupmu. Tuhan tetap tahu. Dan pada saat saudara dan saya berbicara kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Tetapi pada saat Tuhan berbicara, saudara dan saya harus dengar. Amin. Saudara percaya pada waktu saudara dan saya doa, Tuhan mendengar. Dimanapun kau berada, baik di saat kau di rumah sakit, baik saat kau di kamar mandi, baik di saat kau di mobil, engkau lagi berteriak-teriak kepada Tuhan, pada waktu kau di kendaraan sekalipun, pada saat dimanapun engkau berseru, Tuhan dengar doa kita. Dan kalau Tuhan dengar, sesuatu pasti akan terjadi. Amin. Itulah sebabnya saya katakan kepada saudara, dengar baik-baik saudaraku. Yang pertama, di saat dalam pergumulan dan pada saat jawaban mujizat itu belum terjadi, jangan kehilangan iman percayamu bahwa Tuhan tetap ada beserta dengan kita. Tuhan Yesus berjanji, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan. Jadi penyertaan Tuhan itu kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua saudaraku, pada saat saudara dan saya di dalam pergumulan, saudara dan saya sudah merasa berdoa kepada Tuhan dan mujizat itu belum terjadi. Yang kedua, bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan kesusahanmu. Bukan berarti Tuhan itu gak peduli dengan keadaan kita, dengan penderitaan kita. Saudaraku, saya katakan kepada saudara, pada saat sebelum saudara menerima jawaban Tuhan, bukan berarti Yesus tidak peduli dengan keadaan saudara. Yang pertama dialami oleh Maria dan Marta. Satu hari dia datang kepada Yesus dan dia berkata, Guru, orang yang engkau kasih sakit, yaitu saudaraku Lazarus. Tuhan Yesus mendengarkan apa yang disampaikan Marta. Dengar. Apa yang disampaikan oleh Maria, Tuhan dengar. Tapi Alkitab berkata, saudaraku, Yesus sengaja tinggal di tempat di mana dia ketemu Maria dan Marta, saudaraku. Pada saat itu dia tetap tinggal, saudaraku. Dia tidak segera datang ke Betania, dan dia tidak segera menjamah Lazarus, orang atau satu keluarga yang sangat cinta Tuhan. Sampai kemudian Lazarus meninggal, sudah mati. Dan setelah dikubur beberapa hari, Tuhan Yesus baru nongol.
Guru, terlambat. Sekiranya engkau ada pada saat adikku Lazarus sakit, pasti dia sembuh. Tetapi engkau datang, dia sudah mati. Sekarang sudah dikubur dan sudah berbau. Saya katakan kepada saudara, saya percaya saat itu Maria dan Martha kecewa banget sama Tuhan. Amin. Perasaan kecewa seperti ini banyak dialami oleh manusia, banyak dialami oleh orang Kristen, saudaraku. Seolah-olah, saudaraku, masalah saudara itu sudah hopeless, masalah saudara dan saya itu sudah tidak ada jawaban, sudah terlambat. Secara akal pikiran manusia, tidak mungkin. Udah mati Lazarus. Saya beritahu, mungkin Martha dan Maria berkata, Tuhan, kenapa Engkau tidak peduli dengan keluarga kami yang sudah mengasihi Engkau, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Tapi saya beritahukan, saudara, salah satu bukti bahwa Tuhan itu mengasihi keluarga ini, saudara. Pada saat itu Yesus menangis mendengar apa yang dikatakan Maria dan Martha. Yesus menangis dan Alkitab berkata, maka masyurlah perasaan hatinya, dan dia menangis melihat keadaan yang seperti itu, saudaraku. Dan pada saat saya melihat, saudaraku, Alkitab ini berkata, maka menangislah Yesus. Berarti Tuhan itu sangat peduli. Amin. Tuhan berkata kepada Maria dan Martha dan semua murid-muridnya, ayo mari kita pergi, supaya kamu belajar percaya bahwa di dalam Yesus Kristus tidak ada kata terlambat. Amin. Itulah sebabnya saya berkata kepada saudara, mungkin pergumulanmu seolah-olah rasanya sudah tidak mungkin, sudah terlambat. Bahkan kau dibiarkan hancur, kau dibiarkan makin parah sakitmu, engkau dibiarkan makin susah, makin tertekan. Saya berkata kepada saudara sekali lagi, bukan berarti dia tidak peduli dengan keadaan kita. Amin. Mana sih ada bapak yang tidak peduli dengan anaknya? Kalau anaknya susah, mana sih ada orang tua yang tidak peduli dengan anak? Satu hari anak bisa nggak peduli dengan orang tua, tapi orang tua tidak ada orang tua yang peduli dengan kesusahan anak. Saudara ini kasih Tuhan. Yang kedua, saudaraku, pada saat pergumulan itu menekan hidup saudara dan saya, bukan berarti dia tidak peduli dengan keadaan kita. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus dilanda topan angin ribut, Tuhan Yesus tidur. Apakah berarti Tuhan Yesus tidak peduli dengan keadaan murid-muridnya yang lagi diombang-ambingkan oleh gelombang dan mereka sedang dalam ketakutan yang luar biasa? Padahal saudaraku, 90% murid Yesus Kristus adalah nelayan. Dari 12 murid ini 90% itu mereka adalah nelayan, orang yang biasa menghadapi ombak dan gelombang. Tetapi saat Yesus ada di dalam perahu mereka, gelombang itu terlalu dahsyat. Saudara, pada saat itu Yesus dibangunkan dan Yesus menghardik angin itu, dan danau itu menjadi tenang. Kembali pada waktu Tuhan Yesus jam 3 petang lagi ada di bukit sembahyang doa kepada Bapa. Dia melihat perahu murid-muridnya ada di tengah danau Tiberias dan sedang dipermainkan oleh gelombang dan angin. Yesus lihat. Yesus tetap tinggal atau dia turun dari bukit dan dia berjalan di atas air. Amin. Yesus turun dari atas bukit dan berjalan di atas air. Murid-muridnya ketakutan, dikira hantu, saudaraku. Dan pada saat itu Petrus berkata, kalau itu engkau,
suruhlah aku berjalan di atas air. Tuhan Yesus berkata, Petrus keluarlah, dan Petrus berjalan di atas air. Saya beritahukan kepada saudara, bukti kepedulian Tuhan yaitu Dia hadir di saat muridnya membutuhkan pertolongan. Ada saatnya saudara, pertolongan itu lewat seruan doa kita kepada Tuhan, baru seruan itu datang. Tetapi ada kalanya saudara dan saya belum sembahyang, Tuhan sudah tolong kita. Ini dahsyat saudaraku. Amin. Murid-muridnya pada saat dipermainkan gelombang dan angin, saudaraku, mereka belum berseru minta tolong Tuhan. Beda dengan pada saat Tuhan Yesus sedang doa di atas bukit. Nah saudaraku, ada saat-saatnya kadang-kadang saudaraku, kadang-kadang aja. Ya, sudah di dalam pergumulan belum sembahyang, Tuhan sudah jawab. Amin. Berapa banyak kadang-kadang kita kepingin makan ini, tiba-tiba nasi ngeteri. Amin. Enak gak? Saya berkali-kali mengalami seperti ini, saudaraku. Kepingin makan ini, mana sih ngai? Puji Tuhan, banyak orang peka. Amin. Nah saudaraku, saya beritahukan kepada saudara, kalau sampai hari ini virus corona COVID-19 ini belum mereda, bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan keadaan manusia. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang saya lihat dengan penuh urapan, dia menghardik angin atau virus ini. Tapi sampai hari ini virus itu masih tetap merajalela. Saya berkata kepada saudara, bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan keadaan manusia, tetapi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang Tuhan izinkan untuk manusia. Amin. Ternyata virus ini buatan manusia, namanya Bill Gates. Tahun 2015 ada seorang hamba Tuhan, I.N. Cipto, yang disuruh Tuhan pergi ke Kutub Utara. Dan pada saat di Kutub Utara itu dia temukan pembuatan virus itu, lab virus itu di Kutub Utara yang dalam suhu -40 derajat. Dan sudah jangan heran kalau Bill Gates menawarkan obat anti corona, dan dia berkata, saudara, lewat nanti saatnya ada virus corona yang akan membunuh 10 juta manusia. Ini baru berapa? Targetnya itu 10 juta, saudaraku. Dan kemudian dia berikan tawaran vaksin, saudaraku. Ini dikatakan vaksin ini kemudian dideteksi dengan chip. Makanya jangan heran Menteri Kesehatan Amerika sudah mengumumkan, saudaraku, sudah merestui, mengesahkan akan rencana daripada Barack Obama tentang undang-undang kesehatan, supaya dengan chip yang ditanam di tangan dan di dahi, saudaraku, seseorang bisa dipantau kesehatannya. Dan saat ini saya beritahukan kepada saudara, saya pada saat saya dengar, saya baca artikel ini, saudaraku, saya berpikir jangan-jangan Bill Gates ini besok yang jadi antikris, saudaraku. Sampai dia pakai WHO untuk mengumumkan semua ibadah harus ditutup. Seluruh dunia loh, bukan cuma Indonesia. Kan Alkitab dikatakan di dalam kitab Daniel, saudaraku, ini binatang antikris ini nanti. Saya berpikir, saudara, nama binatang itu nanti, saudaraku, yang ada di kitab Wahyu itu, saudaraku, jangan-jangan COVID Corona namanya. Pada waktu ini saya sedang lagi belajar menyelidiki mulai dari Wahyu pasal 6 sampai 13 sampai seterusnya, saudaraku.
Baru virus corona aja sudah mengguncangkan dunia. Belum lagi tanda-tanda yang akan datang itu lebih mengerikan. Binatang-binatang keluar dari laut. Yang paling mengerikan adalah goncangan yang ada di langit. Oh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau sudah perhatikan dengan chip ini, saudaraku, saya melihat, saudaraku, oh, besok apa yang dinubuatkan, apa yang diucapkan oleh firman Tuhan akan digenapkan. Bahwa orang yang tidak pakai chip tidak bisa belanja, tidak bisa berjual beli, saudaraku. Saudara jangan heran kalau saat ini pasar-pasar tradisional aja sudah disuruh online. Tunggu sayur pete online. Ini besok akan mengalami seperti ini, saudaraku. Makanya saya berkata kepada saudara dengan baik-baik. Ini baru ada hamba-hamba Tuhan yang menanggapi tentang virus ini. Ada yang berkata itu tulah, ada yang itu berkata ini hukuman Tuhan. Saya berkata, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus ini penggenapan nubuatan di dalam kitab Wahyu dan harus terjadi. Kalau sampai hari ini virus ini belum bisa dihabiskan di seluruh muka bumi ini, saudaraku, saya beritahukan kepada saudara, bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan keadaan penderitaan manusia. Tetapi Tuhan sedang mengerjakan, mengizinkan semua segala sesuatu terjadi untuk memurnikan hidup anak-anak Tuhan. Saudara yang ketiga, saudara, pada saat saudara dan saya di dalam pergumulan, pada saat saudara dan saya di dalam tekanan persoalan, dan kalau sampai hari ini Tuhan belum melakukan mujizat, yang ketiga, saudaraku, saya katakan bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa saudara. Jawaban Tuhan itu seringkali gak sama dengan apa yang saudara minta kepada Tuhan. Karena Tuhan punya cara yang berbeda untuk menolong saudara dan saya. Dan cara Tuhan yang harus kita selami, kita harus tahu, saudaraku, bahwa cara Tuhan menolong kita selalu tidak sama dengan apa yang kita minta. Bahkan apa yang kita minta, jawabannya tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Tapi sekali lagi, jawaban tetap ada di dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan berhenti kau berdoa, jangan berhenti kau berharap kepada Tuhan, karena saya percaya jawaban Tuhan itu pasti terjadi atas hidup saudara dan saya. Kenapa Tuhan menjawab doa saudara? Kenapa Tuhan menjawab doa saudara? Apakah dia ingin membuktikan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa? Sudah tak perlu dibuktikan akan kuasa Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan menjawab doa saudara? Karena dia mengasihi kita. Amin. Oleh sebab itu, saudara, yuk pagi hari ini percaya bahwa apa yang kau sedang doakan, apa yang kau sedang gumulkan, Tuhan pasti jawab. Kemarin ada ibu yang minta doa kepada saya. Dia berdoa kepada saya, Pak Indra, saya susah banget. Kenapa, Bu? Dia mengalami pergumulan tentang anak-anaknya. Lalu pada waktu itu saya berkata, Bu, berdoa, Roh Kudus pasti akan pulihkan. Roh Kudus akan berdamaikan anak-anak ibu, saya katakan. Malam saya tanya, bagaimana kabarnya, Bu? Hari ini jadi makan-makan. Dia berkata, Pak, tadi pagi jam 4 baru dia jawab lewat WA, saudaraku. Dia berkata, Pak Indra, puji Tuhan. Ternyata sesuatu yang dia pikir gak mungkin, anaknya ini bisa berubah sikapnya terhadap saudaranya, saudaraku, sampai melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Dia tidak menyangka bahwa anaknya ini yang berinisiatif, dia datang ke rumah kakaknya, saudaraku, untuk makan bersama. Padahal dia tahu, saudara,
ini, anak ini adalah anak yang keras banget saudaraku. Anak yang keras kepala saudaraku, sulit ngampuni. Tapi saya katakan kepada saudara, dengar. Ternyata dia berkata, puji Tuhan Pak Hendra. Karena apa? Pagi-pagi suami saya tanya, ya Pak, wis tenang hatimu. Iya wis tenang. Saya berkata kepada dia, dia berkata, terima kasih Pak Hendra untuk dukungan doa. Saya berkata, Bu, jangan terima kasih dengan saya, terima kasih dengan Tuhan. Karena apa? Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, maka besar kuasanya. Taji orang benar. Dan saya percaya mujizat pasti terjadi. Saya cuma alat membantu menolong taji untuk mendoakan saja. Tapi Roh Kudus yang menjawab. Saya katakan, Pak Hendra, sekarang saya tenang sekarang. Padahal beberapa hari lalu saya sampai sempat kecewa sama Tuhan. Saya berpikir Tuhan itu kok gak ada ya. Tuhan itu kok gak sayang aku ya. Kenapa sampai hari ini doaku belum dijawab oleh Tuhan. Saya kalau melihat ada orang yang saya doakan ditolong Tuhan, nanti saya bahagia, saudara. Saya senang, saya berkata, saya ikut bahagia, ikut bersuka cita dengan apa yang Taji alami hari ini. Puji Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu pagi hari dengan apapun pergumulan saudara, apapun masalah saudara, kalau sampai hari ini engkau belum menerima jawaban, bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan engkau. Bukan berarti Tuhan tidak ada. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi engkau. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa saudara. Tetapi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan Kau sudah berfirman di tengah-tengah kami. Biarlah firman-Mu ini memberi kami kekuatan, semangat yang baru. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, pintu yang tertutup terbuka, pintu mujizat pagi hari ini terbuka. Kami percaya setiap seruan doa anak-anak Tuhan, Tuhan dengar. Dan kami yakin Tuhan, lambat atau cepat mujizat pasti terjadi. Ajarkan kami mengerti cara Tuhan menolong kami, supaya mulai hari ini tidak ada orang yang kecewa. Meskipun seolah-olah jawaban Tuhan itu terlambat bagi kami, tapi kami percaya setiap orang beriman hidup oleh karena mujizat. Dan mujizat terjadi karena iman dan pengharapan kepada Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, memberikan semangat kekuatan baru bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan dan yang percaya engkau dibela Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati. Sebelum kita akan menutup, kita akan pujikan satu pujian. Kau
datang beribadah kepadamu. Kami boleh memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami sepakat berdoa untuk negara dan bangsa kami, khususnya di dalam menangani kasus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan hikmat Tuhan kepada pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri dan seluruh jajarannya yang ada. Kami berdoa biarlah setiap kebijaksanaan mereka di dalam memperlakukan PSBB ini Tuhan berlaku dan dapat mencegah menyebarnya virus corona ya Bapak. Khususnya untuk kota kami Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan sekitarnya. Bapa, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melindungi kota kami dan penduduk masyarakat sekitar kami ya Bapa. Supaya jika masa hari Selasa nanti akan diperlakukan PSBB, ini akan benar-benar mengurangi dampak yang menakutkan, mengerikan akibat kematian melalui virus corona ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, menyertai setiap anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, serta seluruh keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pagari setiap kami dimanapun kami berada. Jauhkan dan luputkan kami dari virus corona ya Bapa. Bahkan dari segala kecelakaan musibah apapun juga dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan yang sempurna menyertai setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati Bapak Ibu Risma sebagai wali kota dan seluruh jajaran, baik kepolisian maupun TNI maupun Satpol PP, semua linmas yang akan menjagai akan saat PSBB ini diberlakukan di kota kami Surabaya mulai tanggal 28 sampai 11 Mei. Kiranya Tuhan benar-benar beracara semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan mereka diberkati, jemaat Tuhan tetap diberkati. Perlindungan yang sempurna menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, segala kemuliaan, pujian, hormat dan ucapan syukur hanya bagi Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya kau diberkati Tuhan hari ini dan selanjutnya, katakan amin. Tuhan memberkati.